Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kiranya semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita. Amin. Mari saudaraku terkasih, ini adalah kesempatan yang berharga untuk kita boleh sama-sama beribadah, untuk sama-sama kita boleh memuji, memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah begitu baik kepada kita, yang telah menebus dosa kita semua. Terima kasih. Kita mau tundukkan kepala, kita mau ngambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh memanfaatkan waktu yang berharga ini untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami naikkan syukur kami ke dalam hadirat-Mu. Engkau yang sungguh baik bagi kami. Engkau yang terus memberkati kami, menuntun kami sepanjang minggu ini. Dan kami boleh menikmati pertolongan-Mu dalam setiap kondisi yang kami alami. Terima kasih. Kiranya Engkau layakkan kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Karena kami rindu hanya menyembah penebus kami, Yesus Kristus, yang telah memberikan kemenangan, bahkan kemenangan yang besar di dalam hidup kami. Kami mau terus agungkan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau layakkan kami. Kiranya Engkau ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, karena kami manusia yang lemah. Kiranya pada saat ini Engkau layakkan kami untuk memuji dan meninggikan Engkau, dan Engkau menerima sembah dan pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami mau sembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau lebih sungguh lebih lagi dalam penyembahan ini Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir di sini Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Segenap jiwa memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pelepasan terjadi di sini. Kami percaya Kau bekerja. Kami percaya Kau hadir di sini. Bekerja di antara kami. Kami percaya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Kami percaya Engkau hadir bersama kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir memenuhi kami. Kami percaya Roh Kudus bekerja untuk memulihkan kami, menjamah kami semua. Kuasa-Mu yang sanggup Tuhan, memulihkan kami semua, membangkitkan kami. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di sini. Kami yakin Tuhan, sungguh yakin bahwa Kau hadir di sini.
Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin, mari bangkit berdiri saudaraku. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja saat ini bagi kami semua. Kami tidak takut, kami tidak gentar, bahkan kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling keras buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Siap memuji Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia berkuasa, dan Dia sumber kuat kita. Jangan minta apapun selain hanya Yesus sendiri. Dialah harta kita. Amin. Yesus, hanya Engkau yang kami ingini di bumi ini dan di surga. Hanya Engkau yang terutama. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari jemaat Tuhan yang bersuka cita, sebab kekuatan Tuhan ada pada kita. Dia sumber kita. Mari bergerak, mari menari buat Tuhan kita. Hanya Kau milikku di surga. hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Yesus. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku,
kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Boleh lebih dahsyat lagi. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Sekali lagi katakan, selamanya. Amin. Selama-lamanya Yesus sumber kekuatan kita. Jangan berpaling, jangan berpindah. Satu iman di dalam Yesus Kristus, dialah pilihan kita. Yesus, kami memilih Engkau dalam hidup kami selama-lamanya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih buatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang luar buat bagi Yesus Kristus. Siap memberi yang terbaik buat Tuhan? Silakan duduk kembali. Kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan melalui gereja ini, sebab Dia yang sudah berikan terbaik lebih dulu buat kita semua. Bapa, sukacita kami penuh di dalam Engkau. Jaminan kami pasti, sebab Engkau yang menjamin kami, ya Yesus. Oleh karena itu kami mau menyambutnya, kami mau meresponnya dengan memberikan yang terbaik.
dari apa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami mau kembalikan Tuhan yang menjadi milik-Mu, yang menjadi hak dari gereja-Mu Tuhan. Dengan sukacita, dengan penuh rasa sadar diri, kami mau kembalikan. Dan kami percaya hidup kami berkecukupan, hidup kami bahkan berkelimpahan, dan seluruh keluarga kami dijaga kesehatan kami, diberikan berkat yang luar biasa oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami siap memberi. Amin. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami rindu mengenal pribadi-Mu yang sungguh luar biasa itu. Kiranya Engkau layakkan kami untuk semakin mengerti, semakin mengenal pribadi-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bagai padang gersang Tuhan, kami menantikan Engkau. Bagai padang gersang nanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya
bagimu, seluruh isi hatiku kau dan bawaku Tuhan, aku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Saya undang Pendeta Thomas. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya ketetapan kasih-Mu. Katakan tinggal dalam ketetapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami menaikkan puji-pujian bagi Tuhan karena kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan siap mendengarkan puji-pujian yang kami naikkan. Biarlah diperkenan kepada Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh terus menyadari Engkau menghendaki puji-pujian yang tulus dari kami. Makasih pada saatnya kami mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk mampu mendengarkan firman-Mu, menerima firman-Mu dengan cukup jelas. Kami rindu supaya kami bukan sekedar tahu tentang Tuhan, bahkan bukan sekedar kami mengenal Tuhan. Kami rindu supaya kami dikenal Tuhan, punya pengalaman dengan Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Bila melalui firman-Mu Engkau berbicara pada kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu itu. Berkati untuk anak-anak kami yang sebentar mereka juga dengan cara mereka untuk beribadah, untuk belajar firman-Mu. Tuhan memberkati untuk guru yang membimbing. Roh Kudus memberkati sehingga anak-anak itu bertumbuh semakin lama semakin besar. Diberkati kesehatannya, diberkati jiwanya, bahkan diberkati rohnya supaya terus mengalami pengenalan akan Tuhan. Pada saatnya dia boleh mengambil iman percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Terima kasih ya Bapa di surga akan menaikkan doa kami dalam nama-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Ya, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi ini. Selamat bulan April, bulan Mei maksud saya. Temanya tentang mengenal Tuhan lebih akrab. Pada hari ini tema firman Tuhan adalah berpengalaman dengan Tuhan atau mengalami Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan hanya satu ayat saja. Kita baca bersama-sama dari kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima.
Kita akan baca bersama satu ayat ini. Kita mulai. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat gambar, mungkin beda ya, yang ada pada saya bagaimana pada saat Tuhan menjumpai Musa, pada saat Musa seorang yang gagal, dia melarikan diri karena dia membunuh orang Mesir dan dia melarikan diri, lalu dia menjadi gembala domba dari mertuanya. Jadi bukan kambing domba sendiri tapi milik mertuanya. Jadi pada waktu kita sangat melihat bagaimana Musa yang dulu tinggal di tempatnya Firaun diangkat menjadi anak raja, hidup dalam kemewahan, dan pada saat itu dia membunuh orang Mesir lalu dia melarikan diri dan menjadi seorang gembala. Dia merasa gagal, pembunuh yang mungkin merasa tidak berguna. Nah pada saat itu tiba-tiba Tuhan menampakkan diri melalui penglihatan Musa melihat semak-semak duri yang terbakar. Di semak itu terbakar tapi semak itu tidak hangus. Nah, mungkin bagi kita aneh ya, tapi dikatakan dalam firman Tuhan, Musa melihat semak itu terbakar dan tidak hangus. Dan waktu Tuhan mendekat ingin tahu apa yang terjadi, Tuhan berkata, diam, tanggalkan kasutmu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ini peristiwa yang luar biasa pada waktu Tuhan menemui Musa. Minggu-minggu ini, 2 minggu lalu kita belajar bagaimana beberapa tokoh yang ditemui Tuhan. Ada bentuk macam-macam. Dan itu membuat mereka semakin dekat, semakin mengenal Tuhan. Saudara yang ke Tuhan, dalam bahasa atau dalam perjanjian lama, kata mengenal Tuhan itu dibagi menjadi 3 tingkatan ya. Jadi 3 tingkatan itu istilah dalam perjanjian lama yang menunjukkan kepada tingkat pengenalan, tingkat hubungan. Yang pertama itu kata mebin. Mebin itu tahu. Oh, saya tahu Tuhan. Nah, dari mana? Ya mungkin tahu dari membaca Alkitab atau tahu karena mendengar kesaksian seorang bahwa Tuhan itu memang ada, dia kenal. Itu pengertian yang sangat dangkal. Nah, kemudian meningkat yang lebih dalam lagi, Maiki, itu mengenal, bukan tahu tapi meningkat, mengenal Tuhan. Ya sama seperti dulu saya sudah lama itu saya tahu Pak Condro, saya tahu Pak Stewi, tapi hanya tahu, tapi setelah lama bercakap-cakap, lama-lama menjadi mengenal. Pada waktu kita bertumbuh iman kita, pasti kita bukan saja sekedar mebin, bukan sekedar tahu tentang Tuhan, tapi mengenal Tuhan. Nah, mengenal ini juga belum mendalam. Yang Tuhan inginkan, kita sungguh-sungguh punya pengalaman dengan Tuhan yang disebut dengan istilah perjanjian lama itu ijada, mengalami Tuhan. Jadi bukan Tuhan itu berkuasa. Ya saya tahu karena saya membaca Alkitab ini Tuhan berkuasa menyembuhkan orang sakit. Bukan sekedar saya tahu Tuhan itu berkuasa karena mendengar kesaksian orang lain. Tuhan ingin supaya saya percaya Tuhan itu menyembuhkan.
karena saya pernah disembuhkan Tuhan. Jadi mengalami. Saya percaya Tuhan itu penolong saya, bukan karena orang lain, bukan karena kesaksian, tapi saya pernah mengalami ditolong Tuhan. Nah, saya mengharapkan Bapak Ibu, mungkin saat ini tarafnya baru tahu Tuhan, nggak apa-apa, supaya kita lebih meningkat, sehingga menjadi kenal Tuhan, dan yang paling tinggi, supaya kita lama-kelamaan akan punya pengalaman dengan Tuhan. Yada. Nah, Bapak Ibu, dalam Mazmur yang kita baca, Ayub yang kita baca tadi, dikatakan ayat yang ke pasal yang ke-42 ini, saya akan membaca sekali lagi dengan lebih pelan saat lagi. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Kita lihat Ayub itu seorang yang sudah lama setia pada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Ayub itu orang yang suka berdoa, hidupnya saleh. Tetapi ternyata dalam pengakuannya sendiri, Ayub berkata, hanya dengan kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Jadi rupa-rupanya walaupun Ayub itu hidupnya saleh, suka berdoa, tapi belum punya pengalaman. Hanya kata orang saja. Tetapi saudaraku, ayat yang berikutnya, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Sekarang kapan? Pengetahuan sekarang, kapan mata Ayub memandang sendiri? Kapan Ayub punya pengalaman bersama dengan Tuhan? Pada saat Ayub mengalami pergumulan yang berat. Kita tahu Ayub itu orang yang diberkati Tuhan, sangat kaya, hartanya banyak, dan kemudian anak-anaknya mengasihi, keluarga bahagia. Tapi tiba-tiba Ayub menjadi orang yang termiskin dalam waktu yang sekejap. Orang yang awalnya terkaya menjadi yang termiskin. Orang yang mungkin awalnya terharmonis dalam keluarga menjadi orang yang terpuruk dalam hubungan keluarga. Karena semua kekayaannya hilang. Hewan ternaknya, sawahnya, semuanya hilang. Nggak ada. Anak-anaknya semua mati. Dan istrinya sendiri mengutukin Ayub. Bahkan Ayub menderita sakit kusta. Yang saat itu mereka punya pemikiran kusta itu penyakit kutukan dari Tuhan. Dikucilkan oleh orang. Nah, pada waktu itu Ayub mengalami dengan kesetiaannya inilah maka Ayub dipulihkan Tuhan. Semua kekayaannya dikembalikan Tuhan, bahkan berkali lipat. Diberikan anak-anak dan luar biasa dipulihkan. Dan pengalaman inilah Ayub berkata, sekarang mataku sendiri memandang Engkau, punya pengalaman dengan Engkau. Jadi sangat berbeda. Sebelum masalah peristiwa terjadi, Ayub ini mengenal Tuhan hanya katanya orang. Wah, luar biasa loh, Tuhan itu menyembuhkan loh. Ya. Tuhan itu memberkati loh. Tuhan itu menolong pekerjaan. Waktu itu hanya katanya, dia mendengar katanya. Tapi setelah mengalami peristiwa itu, Ayub berkata, sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Sekarang aku punya pengalaman, bukan kata orang lagi, tapi saya mengalami. Nah, saya pengen Bapak Ibu seperti itu ya, seperti Ayub mengalami sendiri dengan Tuhan. Ada seorang pengamen cilik yang selalu menyaminkan di tempat-tempat anak kecil. Dia menyanyikan lagu yang sangat terkenal, burung, apa itu namanya, burung apa? Burung nuri itu. Terus waktu itu dia menyanyikan lagi lagu yang kedua, bintang kecil. Dia
bintang kecil, katanya di langit yang tinggi, katanya amat banyak, katanya menghias angkasa, katanya. Orang, kenapa kok ditambahi katanya? Dan setelah seorang bapak ini membuka kacamata si pengamen kecil ini, ternyata pengamen ini buta. Sehingga dia berkata, menyanyi itu dia berkata bintang kecil katanya. Di langit yang tinggi katanya. Di langit yang biru katanya. Karena gak pernah melihat. Gak pernah melihat bintang itu. Tidak pernah melihat apakah langit itu biru atau apa. Sehingga dia berkata katanya, saudaraku, jangan sampai kita mengenal Tuhan hanya katanya. Bapak Ibu melihat, mendengar di YouTube itu banyak kesaksian-kesaksian luar biasa. Kesaksian orang yang kerasukan setan, orang yang sakit parah, disembuhkan, dijamah Tuhan. Orang hidupnya berdosa, pembunuh, dipulihkan Tuhan. Dan sebagainya, itu luar biasa. Mereka berjumpa Tuhan Yesus dan akhirnya percaya Yesus Kristus. Walaupun itu fakta, itu real, tapi saya mengharapkan kita punya pengalaman sendiri. Walaupun tidak spektakuler itu, walaupun tidak sebesar itu, tapi punya pengalaman. Saya merasakan pernah disembuhkan Tuhan, itu nggak pernah saya lupakan tuh saat kami mengalami ketakutan, saudaraku, beberapa tahun yang lalu. Saya tuh setiap hari pusing, seperti dipalu. Kalau dipusing susah. Dan saya browsing itu, akhirnya saya memberi kesimpulan sepihak, wah saya kanker otak ini. Karena gejalanya persis. Lalu saya berkata, Tuhan, kalau tiba saatnya, saya harus Tuhan ambil, siapkan saya, siapkan keluarga saya. Dan ternyata setelah di MRI, ternyata ada penyumbatan di otak saya. Setelah aku kasih Tuhan, kemudian saya mengalami stroke dan Tuhan tolong itu. Jadi waktu saya berkata, benar, Tuhan itu penyembuh. Karena saya mengalami. Dan saya bisa berkata dengan orang yang stroke, waktu itu saya ketemu dengan teman-teman orang-orang stroke itu, saya ngomong, jangan putus asa. Percaya Tuhan. Tuhan sanggup. Saya pernah mengalami itu. Jadi saya bisa berkata kenapa? Karena saya mengalami. Nah, saya ingin Bapak Ibu juga mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang sampai saat ini Tuhan masih mampu melakukannya. Amin. Jadi itu bukan teori, bukan dongeng masa lalu, tapi kenyataannya bahwa Tuhan itu masih mampu. Oleh sebab itu kita perlu mengalami itu. Tuhan tidak ingin kita hanya tahu tentang Tuhan. Tuhan nggak ingin kita percaya, Tuhan tahu kita percaya kuasa Tuhan ada, bukan katanya. Tapi saya percaya, saya ingin Bapak Ibu bukan katanya, tapi faktanya memang Tuhan berkuasa. Faktanya memang Tuhan menguatkan. Faktanya Tuhan menghiburkan. Kenapa? Karena Bapak Ibu pernah mengalami. Jadi kita harus terus bertumbuh. Harus mengalami Tuhan secara pribadi. Bukannya sekedar pengenalan secara akal, tapi pengetahuan di hati. Mengalami Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Nah, bagaimana supaya kita dikenal Tuhan? Dikenal Tuhan. Semua orang Indonesia sebagian besar pasti tahu tentang Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Mungkin sebagian besar kenal dengan Pak Presiden. Karena punya foto bersama Pak Presiden,
Punya foto ketika di jalan, punya foto waktu berjabat tangan, punya foto waktu makan dan sebagainya. Tetapi itu enggak jaminan Bapak Presiden itu mengenal orang itu. Jadi kita mengenal seseorang, mengenal presiden, belum tentu presiden itu mengenal kita. Nah, yang paling penting adalah bagaimana supaya Tuhan mengenal saudara. Bagaimana supaya kita dikenal Tuhan. Ya kalau kita, saya kenal Tuhan itu ya baik. Tapi apakah benar Tuhan mengenal saudara? Kalau enggak kan GR. Ada sesuatu yang indah di dalam kejadian, dalam peristiwa itu, saudaraku, dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 sampai 23. Bapak Ibu coba renungkan, ini akan membuat kita tercengang ya. Dikatakan demikian. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Hebat, saudara. Punya karunia mengusir setan, bisa bernubuat. Itu luar biasa. Mungkin kalau kita melihat hamba Tuhan atau jemaat seperti itu, kita berkata, oh hebat banget hamba Tuhan ini. Luar biasa. Pengurapannya luar biasa. Tapi dalam ayat yang ke-23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, bagaimana orang yang bisa bernubuat, punya karunia entah menyembuhkan, punya karunia mengusir setan. Sebagian besar orang melihat dia seorang hamba yang luar biasa. Tetapi Tuhan berkata, aku akan berkata kepadamu, tidak pernah mengenal kamu. Tuhan tidak mengenal dia. Apa artinya? Artinya bahwa yang terpenting dalam kita itu adalah apakah Tuhan mengenal saudara. Gak peduli apakah kita punya karunia, kehebatan apapun, punya talenta sehebat apapun. Tapi kalau Tuhan berkata, aku gak mengenal engkau, itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Jadi yang paling penting bagaimana kita dikenal Tuhan. Nah, bagaimana saudaraku? Kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 3. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 3. Siapa orang yang dikenal Tuhan itu? Dikatakan orang yang mengasihi Tuhan, ia dikenal Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, itu orang yang dikenal Tuhan. Jadi kalau kita ingin dikenal Tuhan, ya kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi bukannya berkata-kata, bukan hanya nyanyi pujian, aku mengasihi engkau. Mengasihi itu pasti dibuktikan dengan memberi. Orang yang mengasihi pasti memberi. Tapi orang yang memberi belum tentu dia mengasihi. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan memberi kepada Tuhan. Memberi waktu untuk Tuhan. Memberi telinga untuk Tuhan. Memberi talenta untuk melayani Tuhan. Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Sama seperti
Karena kasih Allah yang terbesar itu dia mengaruniakan anaknya, memberi. Kasih Allah yang besar itu memberikan anaknya kepada kita, mengampuni dosa kita, itu bentuk kasih yang terbesar. Jadi kalau kita mengasihi Allah, harus kita buktikan kita memberi kepada Tuhan. Saudaraku, kita lihat di dalam bagaimana pengakuan dari Daud ya, dalam Mazmur pasal yang ke-27. Mazmur 27 ayat yang Mazmur 27 ayat yang ke-4 ya, kita berkata begini. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Kasih Daud kepada Tuhan dibuktikan, ada kerinduan diam di rumah Tuhan seumur hidup Tuhan. Jadi kerinduannya, keinginan Daud itu ingin tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya. Pada waktu Tuhan bertanya kepada Salomo berkata, saya ingin diberikan hikmat oleh Tuhan. Pada waktu Elisa ditanya, apa yang engkau ingini? Elisa menjawab, aku ingin mendapatkan double kuasa dari apa yang dimiliki oleh tuanku Elia. Seandainya Tuhan datang kepada saudara, apa yang saudara minta? Saya percaya kita akan berkata, Tuhan, saya pengen rumah yang baru. Tuhan, saya pengen mobil yang baru. Tuhan, saya pengen pekerjaan yang baru. Jabatan yang baru. Bahkan mungkin, Tuhan, saya pengen usaha kami. Artinya apa? Artinya kebanyakan kita ingin fokus untuk diri sendiri. Untuk kepuasan diri sendiri. Saudaraku, kalau kita berkata fokusnya untuk pemuasan diri sendiri, nggak mungkin kita bisa berkata, aku mengasihi Tuhan. Karena fokusnya masih pada diri sendiri. Daud mengasihi Tuhan. Daud berkata, yang kuingini diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Yang kuingini akan menyediakan waktu bersama dengan Tuhan. Itu kerinduan Daud. Nah, kemudian bagaimana apa yang dikatakan oleh Paulus? Apa yang kalau kita membaca dalam Paulus ini, dalam Filipi pasal 3 ayat 10, Filipi pasal yang ketiga ayat 10, Paulus berkata demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus berkata, ingin mengenal Tuhan. Apakah Paulus tidak mengenal Tuhan? Dia seorang rasul. Mustahil nggak mengenal Tuhan. Tapi kenapa dia berkata ingin mengenal Dia, ingin mengenal Tuhan? Jadi ini menunjukkan bahwa Paulus ingin pengenalan Tuhan itu pengenalan yang semakin mendalam, yang semakin akrab. Saudaraku, pada waktu seseorang menikah,
baru beberapa bulan, mungkin mereka sudah saling mengenal pasangannya. Tapi pengenalannya sebatas hanya sekian bulan. Ketika menikah sudah selama 5 tahun, ya pasti semakin mengenal pasangannya. Ketika menikah sudah 30 tahun, semakin mengenal pasangannya. Nah, sama Paulus berkata, ingin mengenal Tuhan, ingin semakin dalam mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal persekutuannya dalam penderitaannya, bahkan ingin menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Pengenalan yang sungguh-sungguh lengkap, komplit. Yang diingini Rasul Paulus mengenal, mengalami, berpengalaman dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya mengharapkan Bapak Ibu terus bertumbuh imannya, punya pengalaman dengan Tuhan, sehingga kalau menyanyi ya jangan bintang kecil katanya gitu. Kalau aku mengasihi Engkau Tuhan, ya jangan sampai nanti kita nyanyi aku mengasihi Engkau Yesus. Lalu Iblis berkata katanya. Tapi kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan karena kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan. Memberi telinga yang terbaik untuk mendengarkan kata Tuhan. Memberikan hati yang terbaik untuk kita dibentuk oleh Tuhan. Itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Memberi. Tidak bisa ditawar-tawar. Orang mengasihi Tuhan pasti akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan? Apa yang kita lakukan? Jadi ada sesuatu yang harus kita bayar. Yang kita lakukan bagaimana supaya kita mengenal Tuhan. Bukan hanya datang ke gereja, pulang, mondar-mandir. Bukan seperti itu. Kalau kita hanya datang ke gereja, pulang, walaupun 50 tahun ya nggak akan seperti itu, nggak akan bertumbuh. Harus lebih dari itu. Yang pertama kita harus melakukan saat teduh. Saudaraku, ini penting. Kalau kita melihat bagaimana pengalaman Yohanes itu, dikatakan murid yang paling dikasih Yesus itulah Yohanes. Di dalam Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Matius, Markus, Lukas itu disebut Injil sinoptik. Jadi dari sudut pandang yang sama. Matius, Markus, Lukas itu hampir sama. Fokusnya pada pekerjaan Yesus. Fokusnya pada mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Sedangkan Injil Yohanes berbeda. Tidak fokus pada pekerjaan Yesus, tidak fokus kepada mujizat Yesus. Tapi Yohanes lebih fokus apa yang dikatakan Yesus. Kenapa saudaraku? Karena Yohanes sering mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Sehingga perkataan-perkataan Yesus itu mewarnai sebagian besar Injil Yohanes itu. Berbeda dengan Matius, Markus, Lukas. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa murid yang paling dikasihi adalah Yohanes. Kenapa? Karena paling dekat, sering mendengar perkataan Yesus.
Jadi kalau saudara pengen punya hubungan dekat dengan Tuhan, dengarkan, kenal Yesus. Saat itu meliputi apa? Meliputi doa, puji-pujian, penyembahan, secara pribadi di rumah. Secara pribadi. Kalau kita memiliki satu yang baik, pasti Bapak Ibu semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita ingin mengenal seseorang, kita sering membaca tulisan-tulisan tentang orang itu. Misalkan kalau saya ingin mengenal Presiden Prabowo, ya saya harus membaca tentang Presiden Prabowo itu, supaya saya lebih kenal, saya lebih tahu. Kalau saudara ingin mengetahui, ingin tahu, ingin kenal lebih banyak tentang Yesus, ya baca firman Tuhan, baca Alkitab. Karena ini sebagian besar ini tokoh utamanya adalah Yesus Kristus, Tritunggal, Allah Tritunggal. Kalau kita ingin memperdalam hubungan dengan seorang, cara yang kedua, sering berkomunikasi, sering ngobrol, sering bercakap-cakap. Itu membuat hubungannya menjadi semakin akrab. Doa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan itu adalah mendengar tentang Yesus, tentang Tuhan. Dan juga menyembah Tuhan. Itu sangat penting Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Bapak Ibu percaya pada saat kita mulai ibadah tadi, Tuhan ada di tengah-tengah kita? Kalau saudara nggak percaya, ya lebih baik sia-sia pulang aja. Ngapain? Ibadah bukan pertemuan, tapi menyembah Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, ya pasti percaya ada yang disembah. Ya kalau nggak percaya ngapain? Jadi motifnya ibadah kita menyembah Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan harus percaya ada yang disembah. Percaya bahwa Tuhan ada. Bagian apa yang paling disenangi Tuhan dalam ibadah? Yang paling disukai Tuhan dalam ibadah pada saat kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tuhan menantikan umatnya menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengungkapkan rasa syukurnya, memuji kebesarannya. Itu yang sangat dinanti Tuhan dalam ibadah. Sebab itu kalau ibadah jangan terlambat. Datang awal, berdoa. Saya pernah dulu ada jemaat itu, dari saya mulai kenal, sampai dia meninggal, datangnya selalu terlambat. Saya kenal sudah terlambat. Saya pikir, wah mungkin ada kesibukan ya, terlambat. Tapi ternyata sampai meninggal masih terlambat. Ibadah jam 6 terlambat. Ibadah diundur jam 8 terlambat. Ibadah sore terlambat. Saya percaya dia nggak kenal Tuhan. Kalau kita sadar kita menyembah Tuhan, kita akan bertemu dengan Tuhan, kita fokus. Ucapan kita yang kami tanyakan dan pujian itu adalah ungkapan kita kepada Tuhan. Dengan ketulusan hati kita, kesungguhan hati kita, dengan ekspresi
Karena kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi puji-pujian itu sangat penting. Bapak Ibu perlu saat teduh. Kita lihat bagaimana Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat yang ke 164. Mazmur 119 ayat yang ke 164. Saudara. Bapak Ibu coba bacakan perkataan ini. Tuhan berkata, Mazmur berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Berapa lama saya? 7 kali dalam sehari. Berarti setiap 3 jam sekali. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Nah, kalau kita 7 hari, ya, 7 hari sekali saya memuji Engkau, itu pun belum tentu datang ibadah. Ya kalau datang ibadah minggu sekali ya, 7 hari sekali aku memuji Engkau Tuhan. 7 hari sekali. Bagaimana kenal Tuhan? Tapi Mazmur berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Pemazmur menyembah Tuhan. Hampir setiap 3 jam sekali dia menyembah Tuhan. Dia mendengarkan, memasang telinganya. Dalam kondisi teknologi masih terbatas. Sekarang teknologi begitu hebat. Banyak sarana yang kita bisa pakai untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Ya mungkin di kereta atau di mobil bisa pakai itu, earphone itu mendengarkan, memuji Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, bisa download Alkitab bersuara, kita mendengarkan. Banyak sarana. Tidak ada alasan kecuali malas. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan berusaha bagaimana supaya kita dekat dengan Tuhan. Salah satunya adalah bagaimana kita mengadakan saat teduh bersama dengan Tuhan. Setiap hari berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kami paling lama jam 4 sudah harus mulai berdoa. Kalau jam 4 itu kalau sudah kesiangan, kami setengah 3. Setengah 3, jam 3 udah mulai bangun. Sekitar 1,5 jam mendengar suara Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa. Hanya satu tujuan, supaya dikenal Tuhan. Supaya semakin dekat dengan Tuhan. Bukan semakin kaya. Bukan supaya berlimpah kekayaan, tidak. Tapi saya ingin dikenal Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita semakin dikenal Tuhan? Yang kedua, melalui saat yang sulit. Saat yang sulit itulah biasanya kita dekat dengan Tuhan. Pada saat kita melihat bagaimana dalam Mazmur Daud, ya, kita akan buka ya dalam Mazmur Daud pasal yang ke-23 ya.
Mazmur Daud ini, Mazmur ayat 1 sampai ayat ketiga. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan. Waktu Daud mengalami sesuatu yang menyenangkan, yang digambarkan dengan rumput yang hijau, air yang tenang, jiwa yang segar, itu menggambarkan kesenangan, kenyamanan. Pada saat Daud mengalami kesenangan, kenyamanan, semuanya dalam keadaan baik, Daud memanggil Tuhan, menyebut Tuhan dengan kata iya. Ia membaringkan aku. Ia membimbing aku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Memanggil Tuhan dengan sebutan iya. Pada waktu kondisi Daud mengalami kenyamanan, sukacita. Tetapi kalau kita membaca ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Pada waktu Daud dalam lembah kekelaman, dalam kesulitan, dalam pergumulan yang hebat, Daud tidak lagi menggunakan kata iya. Tapi Daud menyebut Tuhan dengan sebutan engkau. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kata engkau itu kata ganti kedua. Kata iya, kata ganti ketiga. Kata engkau lebih dekat dibanding dengan iya. Jadi pada waktu Daud mengalami pergumulan saat yang sulit, dia merasa lebih dekat dengan Tuhan. Pada waktu Daud menghadapi raksasa Goliat, dia meyakini bahwa Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menolong. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, pada masa-masa sulit ini, waktu Bapak Ibu mengalami masa sulit, jangan berkata, Tuhan menjauh dari saya. Waktu saudara dalam keadaan sakit, waktu saudara dalam pergumulan yang hebat, jangan berkata, Tuhan jauh dengan saya. Tapi justru saat itulah Tuhan dekat dengan saudara. Kita perlu merespon seperti Daud, meyakini engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku. Perkatakan perkataan-perkataan iman yang membangun itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya mengharapkan Bapak Ibu setelah mendengar firman Tuhan ini, mari kita evaluasi diri. Sejauh mana saudara mengenal Tuhan? Apakah saudara tahu tentang Tuhan? Oh, saya tahu Tuhan. Tuhan itu Maha Besar. Tuhan Maha Kuasa. Dari mana? Ya karena Alkitab mengatakan itu. Oh, saya tahu Tuhan itu menolong, menyembuhkan orang sakit. Dari mana tahu? Ya, saya mendengar kesaksian orang lain. Tapi saya mengharapkan, saya berkata, Tuhan penolong saya. Tuhan penyembuh saya. Tuhan penghibur saya. Karena saya mengalami
Karena saya pernah mengalami ditolong Tuhan. Saya pernah dikuatkan Tuhan. Saya pernah disembuhkan Tuhan. Itu sebabnya saya menyebut Tuhan, Engkau Maha Besar. Karena kebesaran itulah membuat saya tunduk kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Merendahkan di hadapan Tuhan. Taat pada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh komitmen ini membuktikan bahwa kita tidak lagi hanya tahu tentang Tuhan. Bahkan tidak lagi hanya mengenal Tuhan. Tetapi kita dikenal Tuhan. Karena kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapa di surga. Buat firman-Mu yang pada saat ini boleh Tuhan sampaikan. Kami ingin supaya menjamah hati kami masing-masing. Supaya kami bisa mengevaluasi diri, meningkatkan pengenalan kami lebih dalam lagi. Kami rindu supaya kami benar-benar punya pengalaman dengan Tuhan. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar kata orang, tapi benar-benar mengalami bahwa Tuhan itu ada, berkuasa, dan hidup dalam kehidupan kami. Makasih Bapa di surga kami atas semua itu. Saudaraku dikasih Tuhan, tiba saatnya kita menyembah Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita ekspresikan penyembahan kita kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan ada, melihat saudara, membaca pikiran saudara. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Nampak keagungan. Katakan, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan dari awal. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
perkataan Daud. Dia berkata, aku 7 kali dalam sehari memuji-muji Engkau, mendengar firman, mengagungkan Yesus, mengagungkan Tuhan. Daud lakukan itu 7 kali dalam sehari. Apakah karena Daud pengangguran? No. Dia raja, dia pemimpin negeri, sangat sibuk, sangat banyak urusan. Tapi Daud ambil pilihan. Aku memuji-muji Tuhan 7 kali dalam sehari. Saudara mungkin punya kesibukan, tapi ini bukan masalah alasan, tapi pilihan. Ambil pilihan saudara, bersimpu di hadapan Tuhan setiap hari, sujud di bawah kaki Yesus, mendengar firman-Nya, memuji Tuhan. Saudara juga bisa lakukan dalam perjalanan. Saudara bisa membaca firman Tuhan. Alkitab bersuara dalam perjalanan, di kereta, atau bahkan di kantor. Bisa mendengar puji-pujian, memuji Tuhan dimanapun. Itu karena pilihan. Saya punya komitmen. Saya perlu saat teduh. Saya ingin dekat dengan Tuhan. Saya ingin semakin akrab dengan Tuhan. Saya ingin dikenal Tuhan. Kita nyanyikan pujian kembali. Masuk hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, meriaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Betapa keagungan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah pujian ini akan mendorong kami, memotivasi kami untuk kami melakukan firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami mulai membangun saat teduh lebih lagi kepada Tuhan, menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan, memberi telinga kami mendengarkan firman, memasang telinga kami untuk mendengar suara Tuhan,
menggunakan mulut kami untuk menyembah Tuhan. Biarlah kami semakin dikenal Tuhan. Biar kami punya pengalaman dengan Tuhan. Tolong kami Bapa, kami tidak mau hanya tahu tentang Tuhan, tapi kami ingin dikenal Tuhan. Kami ingin punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan nyata dalam hidup kami. Tuhan bukan dongeng, Tuhan bukan cerita, tapi sungguh-sungguh nyata. Dan pada saat kami menyembah Tuhan, kami kenal Tuhan Allah yang Maha Besar itu. Sehingga kami sujud menyembah Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa. Tolonglah kami berkati jemaat-Mu ini supaya terus bertumbuh pengenalan kami kepada Tuhan. Bapak, kami berdoa pada saat ini untuk rencana ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga tanggal 29 Mei ini kami serahkan Pak Tuhan. Berkati lokasi Taman Wisata Wanagria. Berkati Tuhan supaya kami pakai untuk kami beribadah di sana. Berikan atmosfer untuk kami bisa menyembah Tuhan. Siapkan kami supaya kami mengambil waktu yang terbaik untuk kami boleh mengikuti acara ini. Kami serahkan kepada Tuhan, berkati Bapa, panitia kecil yang menyiapkan supaya Tuhan semua mengatur sehingga berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk jemaat-Mu pada saat ini. Ada cukup banyak yang sakit. Kami terus berdoa untuk pastian Tuhan. Kami enggak jemu-jemu. Kami memohon kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan. Tuhan menjamah Pak Siaan. Tuhan tolong kuasai hati Pak Siaan. Biarlah iman Pak Siaan tetap percaya Tuhan. Ada kekuatan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Siaan yang juga saat ini sakit. Tuhan tolonglah berkati. Jamah Ibu Siaan. Tuhan sembuhkan. Sakit apapun yang diterita saat ini kami percaya Tuhan mampu menolong. Tuhan mampu menyembuhkan Ibu Siaan pada saat ini. Kami juga berdoa pada saat itu Tuhan untuk Bapak dan Ibu Situmorang yang juga sakit pada saat ini. Tuhan tolong menjamah. Tuhan hadir. Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan memulihkan kesehatan Pak Situmorang. Menyembuhkan Ibu Situmorang pada saat ini Bapak. Sehingga kedua saudara kami ini disembuhkan karena kuasa Tuhan. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Kami juga berdoa saat ini untuk Ibu Ika yang mengalami saraf pada leher yang terjepit. Kami serahkan kepada Tuhan. Jamah Tuhan untuk terapi, untuk perawatan yang masih terus dilakukan. Jamah dokter yang menangani. Jamah hati Ibu Siaan supaya hati Ibu Ika, supaya Ibu Ika sungguh-sungguh dijamah Tuhan. Percaya Tuhan, bersandar Tuhan, sehingga mengalir bersama dengan Tuhan akan menyembuhkan kesehatan Ibu Ika pada saat ini. Kami juga berdoa pada saat ini untuk Ibu Maria Ursula, ibunda dari Ibu Loren yang saat ini juga mengalami saraf terjepit. Tuhan tolong berkati Bapa. Kami serahkan dengan kuasa-Mu. Berkati untuk rencana MRI yang akan dilakukannya. Tuhan tolong persiapkan pakai rumah sakit dokter yang melayani MRI itu Bapak. Sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Ada titik yang luar biasa di jamah Tuhan. Bagian saraf yang terjepit di jamah Tuhan disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Disembuhkan semua saudara kami sakit. Kami percaya kuasa-Mu masih ada. Kami percaya kuasa-Mu hidup. Kuasa-Mu nyata. Kami percaya pada-Mu Bapak. Oleh sebab itu kami berseru kepada Tuhan. Kami serahkan pada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa sanggup menyembuhkan setiap saudara kami yang sakit pada saat ini. Terima kasih Bapak saudara kami. Terima kasih Bapak. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam
Katakan keinginan dalam hidupku. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Silakan saudara berdoa masing-masing, menyerahkan pergumulan saudara, rencana saudara, syukur saudara pada Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sidang jemaat dipersilahkan duduk dan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Ibadah hari Minggu sudah selesai. Mari kita menyapa satu sama dengan lain, bersalam-salaman juga dengan pendeta dan ibu. Tuhan Yesus memberkati.